rohani kita. Jadi yang kita zikirkan itu kada keluar dari bentuk tubuh. Kita mengatakan la ilaha illallah, yang menzikirkan jasmani dan rohani. Karena arti daripada la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya aku wujud Allah. Aku wujud Allah. Itu artinya harus sedikit. Kalau tergenas sedikit aku Allah. Kalau la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, artinya kalau maknanya aku wujud Allah harus sedikit. Kalau tergenas aku Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sakar itu mabuk di dalam cinta kepada Allah, karena ada di dalam burdah itu. Ayat sabu ana hubbamun katimun mabaina mumsajimin min huwa mutarimi, yang artinya itu apakah orang yang dimabuk cinta mengira bahwa cinta kasih dapat disembunyikan antara cucuran air mata dan kegelisahan jiwa. Makanya orang yang berzikir itu kadang-kadang sampai menangis karena saking cintanya kepada Allah Ta'ala, saking nikmatnya di situ. Ini kadang peduli apapun dikata orang. Makanya ujar Rasulullah, aksiru bi qauli la ilaha illallah hatta yaqulu bi majnun. Majnun itu gila. Perbanyaklah kamu mengata zikir sampai gila. Perbanyaklah kamu mengata zikir walaupun orang lain mengatakan kamu itu bergila. Kayaknya gila dalam Allah Ta'ala. Maksudnya tuh mengatakan zikir sampai gila. Maksud gila itu kamu tidak lagi mengenal diri kamu. Bukan orang gila yang bertelanjang di tengah jalan. Aksiru bi qauli la ilaha illallah hatta yaqulu bi majnun. Perbanyaklah kamu mengata zikir sampai kamu terlena kepada Allah, sampai kamu gila kepada Allah. Nah itu laulal hawa lam taurid man ala talalin wala alif talibin bani wal alami. Kalau bukan karena dalamnya cinta, tidaklah bercucuran air mata yang membasahi ini. Cucuran air mata kita paluh keluar penyakit hilang obatnya datang. Itu berikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo, dengan gerak kita gitu. Nah jadi disitulah artinya hikmat dari berzikir. Apapun amalnya baik, salawat baik, zikir baik, tasbih baik. Yang kadang baik itu nampian yang merasa mengatakan zikir itu kada baik. Nampian itu merasa membaca salawat itu yang kada baik. Karena dia la taharap jarratun ila biiznillah, tidak bergerak sekecil debu pun kecuali dengan izin Allah. Itu syariat dari izin Allah. Bujur. Kalau tauhid dengan Allah, bujur. Kalau tasawuf Allah. Nah, tidak. Fikihnya betul, tauhidnya betul, tasawufnya betul. Kan disadari kaya daya upaya mereka dengan izin. Mau kita pikirkan sampai berizin berjalan betis. Berjalan betis minta izin dulu kalau lambatan, tak dulu melangkah baru minta izin. Bujur saja tidak pikir. Kalau tauhid tidak ada dari upaya, melainkan dengan Allah. Nah, dengan tauhid kalau bujur aja, tapi sempurnakan lagi kepada marifat. Tidak ada dari upaya kecuali Allah. Nah, pikir bujur, tauhid bujur, tasawuf bujur kan membahas pikirnya di situ, tauhidnya di situ, tasawufnya di situ. Sama. Kalau orang pikir artinya sembahyang. Orang tauhid nang mengawakan Allah. Kalau tasawuf nak kawa Allah, pilihnya dia. Nah, jadi udah setuju. Nah, kawa ini nak bukan mengawakan berarti masih ada kita. Nah, di situ sedikit tauhid ini, sedikit benar. Yang ibaratnya itu kayak kulit bawang dibuka lagi. Nah jadi disitulah orang yang sabar berzikir. Karena makna daripada zikir ini dua makna, nafi dan isbat. Ya, nafi itu meniadakan, isbat menyatakan. Tiadakan wujud kita, isbat nyatakan wujud Allah. Harus wajib menyatakan, bukan mengaku. Apapun segala amal ibadah kita pasti tidak akan diterima kalau ibadah kita, kalau ibadah lillahi ta'ala pasti diterima. Biar umpamanya memburuh tapi lawan bertukangan, tapi membangun perumahan dia sebagai tukang,
Tapi tahu lawan bos perumahan tuh tahu nyaman kalau minta gaji. Tapi bila nyampe nggak tahu lawan bos perumahan langsung biar batu kang daripada orang maling dan perampok. Sama di dalam syarat, di dalam amal. Nah, fikih betul, tauhid betul, tasawuf betul. Jadi di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 191 telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala, alladzina yazkuruna al-qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dialah tuh maknanya dia Allah. Dialah orang yang selalu berzikir terus-menerus di waktu berdiri, di waktu berduduk, di waktu berbaring. Terus-menerus dia zikir, tidak pernah berkeputusan dia berzikir. Bukan lidah, bukan mulut, tapi mengandalkan nafas. Nah, kan dia Allah, orang yang selalu zikrullah terus Bu Allah. Berdiri, berzikir, berduduk, berzikir, berbaring, berzikir, tidur bang, tetap berzikir. Inilah zikir orang yang mengarifat kepada Allah yang tidak terlihat oleh malaikat. Belum lagi hati berzikir Allah, belum lagi rahasia kutub. Nah, amun lidah cuma terbatas 1.000, 2.000, 3.000 berzikir. Itu kalau orang syariat. Nah, kalau orang syariat ini beda. Coba. Kalau orang hakikat umpamanya enyak mandulang intan karena sebiji nak ayam talu ayam kampung orang hakikat. Kalau orang syariat mandulang di Sungai Tabuk kanannya pasir seterak. Beratnya berat pasir seterak daripada intan ayam talu, tapi nilai harganya. Nah, kayak orang marifat. Jangan ibaratnya bahasa kasar tuh nah, punya ada hakikat berlebihan untung la ilaha illallah. Kamana yang menjikirakan? Kalau orang marifat, jangankan yang berzikir, inya diam pun dinandu bahwa yang la ilaha illallah itu tidak lain rohani dan jismani. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi rohian wujud Allah, jasmani biar wujud Allah. Makanya minggu tadi lam alif itu dua tapi satu wujud. Lam satu alif dua tapi satu wujudnya. Ya jadi nah itu suruh iwak kapal apian bulat betisna. Lam alif apa itu? Lam alif itu tiada diri kita. Alif itu alif pro alif jad diri Allah, tidak ada diri pian Allah yang ada. Ada mungkin masuk neraka, ada mungkin dimakan cacing karena tubuh la ilaha illallah. Lam alif dua nama tapi satu wujud. Lam itu tiada diri kamu, alif wujud Allah yang ada. Nah, kepanjangannya la ilaha illallah. Muhammad wujud Allah, la ilaha illallah. Muhammad nyatanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan hanya wujud Allah. Ya ini pengurangnya. Mulai ujung rambut sampai ke ujung batis. Makanya dingarani manusia. Mem nun sin ya amjad. Mem mengenal, nun nur rahasia Allah. Sin supaya yakin akan aku ya Tuhan. Nah, jadi manusia ini pulang mengenal hayat insan kamil. Kan yang paling di bawah itu namanya makhluk. Kalau yang makhluk ini binatang. Ada itu dia apa nih? Makhluk. Lalu meningkat kepada hamba. Hamba ini, nah kadang-kadang beramal, kadang-kadang tidak. Nah, itu hamba bisa dikatakan hamba. Tapi kalau insan kamil, nah ini yang sempurna insan kamil. Karena yang marifat kepada Allah. Insan kamil, insan yang sempurna mengenali rohnya itu siapa? Makhluk, hamba, insan kamil. Insan kamil itu adalah insan yang sempurna kalau dirinya menyatakan roh itu Allah, roh itu Muhammad, itu insan kamil. Kalau insan kamil mukamil itu cuma baginda Rasul, ibaratnya lampu di PLN, kita lampu di rumah. Sama-sama lampu cahaya, sama-sama Rasulullah Muhammad, roh kita juga Muhammad. Tapi Rasulullah kalau membagi Kalimantan. Kalau kita awal membagi mulai ujung rambut sampai ke ujung betis kita. Nah ini nih. Padahal rohnya Muhammad juga.
Nah itu yang disuruh kita mencari Muhammad yang hidup pada diri, bukan Muhammad yang mati. Kalau kita membaca salawat memuji Muhammad, nah tapi dia Nabi Muhammad itu nama Muhammadiyah kada mau. Memang kalau yang Muhammadiyah yang aslinya orang Mali atau orang tasawuf, bapak jadi memuji Nabi Muhammad jujur. Maksud itu bapak memuji jasad sidin kan mati. Langsung sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah itu Muhammad juga. Nah itulah jad wajibal wujud Allah. Jadi di mana pindahnya Ruh Muhammad? Ya kan kita. Makanya kan kita sholat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun fasibna. Jadi artinya diri kamu sendiri, diri kita sendiri dibanggakan. Tapi bukan meremehkan orang. Bangga karena ada Nur Muhammad pada diri kita, karena ada Ruh Muhammad pada diri kita. Jadi kedua pihak sini, ya Nabi kita Rasulullah berpihaklah. Lawan Kristen tetap Rasulullah memancar, lawan orang Buddha tetap memancar Rasulullah. Orang Konghucu tetap, tapi ini akan percaya. Nah, itu. Nah, jangan buat matahari itu adil kan? Adil kita menyebut pakaian Kalau pamparnya orang-orang yang sugih pernya satu makan orang susah punya dua hari yang kering. Berarti adil karena tiada lain Ruh Muhammad itu Ruh Allah. Ruh Allah bertajali bernampak kepada Ruh Muhammad. Banggaran Ruh Latif Patur Rabbaniyah. Lalu masuk Ruh Latif Patur Rabbaniyah kepada kita, ubah aran menjadi Ruh Ilahi. Nah, Ilahi kalau baginda Rasulullah langsung ngarnya Roh Latif Patur Rabbaniyah. Nah, kalau itu yang keluar dari batang tubuh, jadi Roh Latif Patur Rabbaniyah masuk kepada manusia. Roh Latif Patur Rabbaniyah masuk kepada binatang, roh hayawani. Roh Latif Patur Rabbaniyah masuk kepada tumbuhan, roh nabati. Pada roh nabati, roh tumbuhan, roh Muhammad. Roh binatang, roh Muhammad. Roh kita Ilahi Ruh Muhammad. Sama-sama dia roh jiwa. Berarti kan Muhammad ini seandainya Roh Latif ini kan artinya masuk ke binatang. Nah, jadi binatang, roh hayawani, pada tumbuhan, roh nabati, kepada kita. Lalu roh Ilahi. Roh Ilahi jadi lain diri Muhammad. Nah, jadi artinya kalau ilmunya gini, ya kayak bentuk kacang aja lagi bulat, nak kain talu yang kain taruh sebiji. Nah, jadi bulan sudah kada boleh pasal lagi. Karena Imam Junaidi Al-Baghdadi itu ulama tasawuf ujian beliau biar sampai 1000 atau lebih memadahkan cindik, memadahkan sesat apa tetap. Karena kan orang yang sedang dilanda cintanya kan, ayo biar dibalik orang itu jaga, kau jalan lawannya tu je. Ada papaya aku jadi katujur jadinya yang rambutnya bakar lah. Behari biar rambut nang lurus di karol. Aku aja kada duduk manu karena obat nang karol tuh sok rinjing di badan kak api kan dapur tuh dinyalain lah. Jadi sok rinjing itu dinyalain, nah lawan api itu dibenam lalu digulung rambut bakarol juga ya. Tapi wah ini begidala, wah ini orang bakarol lah jadi pelurus. Nah keriting pasir, keriting papan, keriting kayu gelam. Jadi kada kawan kita. Apa jadi kemana-mana kada kawan. Jadi kada kawannya ini karena mungkin ada sesuatu yang istimewa. Kalau lagi cinta ya dia bang. Coba kalau nak orangnya kepada cinta, ya itu kada muas ya. Ini kada hendak kalau nak nikah. Jangan hendak dia kada muas berani muas. Kepada memotek tarung. Sekali memotik daun kalanda kepada kawarong, sekali kawarong janda. Nah jadi disinilah artinya pelihara Muhammad. Pelihara Muhammad yatim piatu pada diri kita. Nah, ada arti ulang. Arti syariat dan hakikat. Ini harus ada syariat dan hakikat. Kalau orang syariat kan barang siapa memelihara yatim piatu pada rumahnya akan dijamin surga. Itu syariat. Yang mana yatim artinya yang ada di bumi.
Kalaunya hakikat, barang siapa memelihara yatim piatu pada rumah ini, yatim piatu tuh ada baru rumah itu maksudnya pelihara ini rohna. Bahwa kebaikan gue berjikir gue bersama gue menjadi situ. Kalaunya yatim piatu secara syariat, jujur yatim piatu tapi abah mamanya ada mati tapi ada ya. Tapi kalau yatim piatu pada diri tidak punya ayah dan tidak punya ibu, roh pada diri kita, itulah yang bernama Muhammad. Itu maksudnya dipelihara supaya jangan ini, supaya umatnya jangan dimasukkan ke neraka. Jadi kan ya Muhammad itu bulan sudah nah. Peliharalah yatim piatu di rumah masing-masing. Yatim piatu memelihara di rumah. Jadi maksudnya kan dipelihara, dibawa kebaikan, dibawa berzikir, dibawa bersedekah, dibawa. Jadi yang paling tinggi amal ibadah itu tidak ada yang menandingi daripada sedekah. Sedekah bisa merubah takdir, tapi takdir mu'alaq. Kalau takdir mubarang tidak bisa dirubah. Kalau takdir mu'alaq bisa dirubah, kalau mubarang tidak bisa. Takdir mu'alaq ini artinya belum terjadi. Kawa ditebus dengan doa dan sedekah. Besok umpamanya berjalan waktu itu untuk kendaraan. Berkat ini bersedekah dan berdoa belum terjadi gelap, dicabut oleh Allah Ta'ala. Itu mari takdir mu'alaq. Kalau takdir mubarang tidak bisa dirubah. Dia begini dibelajar kawan. Belajar jadi bikin orang. Kawan jadi asoy kawan. Kawan. Nah, itu yang namanya takdir mubarang. Kita harus percaya bahwa takdir memang kan ditentukan Allah Ta'ala. Ingat saja, artinya itu mati di dalam kafir. Ya itu baru terjadi. Tapi berkat ini artinya menuntut ilmu ada usaha ikhtiar ada. Ya takdir mu'alaq artinya. Nah, jadi takdir mu'alaq bisa dirubah karena belum terjadi. Kalau takdir mubarang yang sudah terjadi, tenang kayak hidup. Tapi pun Allah menghendaki ya. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani kurang apa? Kurang mati kalau main lupakan sidin. Kan ujar sidin artinya waktu artinya ceramah bahwa artinya doa beliau itu kabul. Lalu besok harinya datang seorang perempuan ini janda, nyatanya mati lagi. Jadi dokter assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar di sini? Jadi ujar begini tadi, ujar di majelis tadi artinya dua pian kabul. Jadi siapa ada jalan ini, insyaallah. Ulun ada minta permintaan apa? Sekalinya minta permintaan supaya dihidupkan lagi laki tadi. Ada lawas kawin malam-malam makan. Ajar siapa ada jalan ini, ayo luar biasa permintaannya. Minta hidup makan mati. Ayo siapa ada jalan bertawakal masuk ke dalam kamar. Jadi masuk ke dalam kamar itu sini. Memohon jalan Allah Ta'ala. Nah, orang wali Allah kan. Jadi disitulah si Abdul Qadir Al-Jilani bakal lahir lawan malaikat maut. Bakal lahir dan malaikat Israel. Jadi uji Allah ya Rabbi, apa-apa nih si Abdul Qadir Jilani? Kenapa aja Tuhan? Itu aja malah bukti orang-orang telah meninggal dunia. Jangan berbahasa kita tuh jangan biar kamu lawan si Abdul Qadir Jilani. Wah, gue kehebat. Sekali dirabuti oleh si Abdul Qadir Jilani di tangan malaikat rohnya apa datang kuburan banyak orang meninggal. Termasuk roh nang higa nang lakinya janda tadi. Nah, karena begitu janda jadi lakinya. Nah, itu. Jadi roh-roh itu banyak masukkan ke kubur hidup. Tapi gak ada lawas juga kasihan. Nah, jadi yang penting kan kabul si pekerjaan ini. Jadi tidak ada doa yang tidak kabul kecuali terlambat. Dan di sini karena apabila orang-orang yang belajar memarifatnya bilang dulu Allah Ta'ala meminta, makanya tidak boleh sebenarnya ujian Allah Ta'ala bilanya kamu berdoa jangan sampai lipat sini anak terus seperti tidak boleh.
Karena dia Tuhan kemana buta apa? Nah, maksudnya buta itu berarti mana kadang malah tahun aku. Karena lihat itu dari ilmu kalampayan. Si Asrar Banjari berdua itu sih ke bawah daripada bahu. Karena pinatu bahwa Tuhan ada pada diri. Nah di situ ke atas seolah-olah Allah Taala jauh. Nah itu maknanya. Kalau orang sakit pun juga jangan disalahkan, dia kan tahu. Dikiranya kan Tuhan di atas behari dipikir naik juga lah. Dikira Tuhan main kayak di awal. Enggak. Kayaknya Tuhan itu didoakan di sini. Nah ngaran Tuhan itu kalau yang bentuk sifat menjahir Tuhan. Makanya kalau tidak ada Tuhan, kayak ada biar Allah yang ada itu sebenarnya. Jadi orang wani memandangkan dengan Tuhan ini. Kenapa? Karena Tuhan itu sebenarnya bentuk sifat yang jahir, patung bentuk sifat jahir Tuhan. Matahari, sapi, bubur India bentuk sifat yang jahir. Jadi jangan lagi di Tuhan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Berarti kan tidak ada Tuhan lagi. Rasulullah, cuma Tuhan aja ada tak? Nah, mungkin betul berarti nak kayak orang kafir. Lihat ya orang kasih bertuhan Yesus. Orang bertuhan patung, orang bertuhan. Kenapa? Karena la mawjuda bihaqi Allah. Tidak ada yang mewujud pada diri kamu, hanya Allah. Jadi kan ada bertuhan. Kalau tidak bertuhan itu dua. Ya, dia lebih orang kena. Makanya ujar orang pikir. Apabila hendak salat itu buru dulu, ujar. Oh, ujar ulun. Bila yang salat kada beri wudu. Ya, ujar orang pikir bila yang nak wudu. Ujar bila salat yang kada beri wudu. Nah, makanya orang-orang kecanduan rokok lihat. Orang kecanduan rokok ni hati-hati kan. Karena awal berhujan mati. Pokoknya mati karena duka. Jadi ada yang mengatakan ya pokoknya jangan supaya mati berokok ada cuman dua cara. Yang pertama jangan dihisap. Yang kedua rokok itu paling kita ayam. Iya. Jadi kan kecanduan tahi ayam jadi pokoknya kan mendapat kena. Bila jual salah jadi tapak mulut nih bapak. Tapi jangan gencang. Kemarin ahli rokok sini nah. Ini nah. Paling kita ayam dia juga isap. Ayo. Insya Allah dia kecanduan tahi ayam. Nah ya kalau di situ tadi orang yang cinta zikir. Karena ngarannya zikir sakar. Karena di zaman Imam Nawawi jangan salah itu sudah ada zikir. Nah, bergulung-gulung sekarang itu sudah ada. Cuma karena orang-orang makanya sekarang kadang-kadang tenggelam di zikir. Mulai zaman Imam Nawawi itu zikir itu zikir sakar. Nambah diri, nambah duduk, nambah gulung. Gitu karena zikir sakar. Karena tadi hadis Rasulullah aksiru di qauli la ilaha hatta yaqul bi majnun. Perbanyaklah kamu menghati zikir meskipun orang mengatakan orang gila. Jadi zikir ini nafas sekian dia main keluar la ilaha masuk ilallah. La ilaha keluar ilallah. Jadi nafas kita keluar la ilaha keluar masuk ilallah keluar la ilaha. Biar kita akan menyambat nggak ada nonton nafas dia main keluar la ilaha masuk keluar la ilaha masuk keluar la ilaha masuk. Jadi latihan pian mana kuring nah la ilaha illallah la ilaha illallah. Jadi sampai tak kuring dong. Apabila nyapian diakhiri dia meninggal diakhiri dengan zikir surga. Ini hadisnya mengkana fi akhirul kalam la ilaha illallah jannah. Nah kamu karena keluar masuk keluar kan la ilaha illallah la ilaha illallah. Harus kan kuring orang enggak masuk. Jadi nafas kita air kita kadang karena keluar. Bilanya keluar lepas roda dan jasad ya bu masuk. Bukan la ilaha masuk. La ilaha masuk bilang. Nah jadi masuknya keluar. Kalau nyahu Allah itu kalau hu Allah itu umum. Orang pikir tahunya cumanya kada tahu juga kadang-kadang. Nah kan hu Allah itu dari hu Allah. Sekarang kita rubah la ilaha illallah la ilaha. Nah terus
Kada bapaget-pagetan nih pian goreng tetap, pian bangun tetap. Kecuali pian koma tetap, dirinya pian koma tetap. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Meninggal pian diakhiri dengan zikir. Jadi itu terakhir tuh kena. Pamannya pian mahir anak goreng itu pamannya leh. Sampai yang bodoh sama bodoh lalu pian anak goreng itu baca Yasin, Tabarak, Waqiah. Betul soal kaki, ada sampai subuh kali gue. Habis dah lah, nah lalu pian rebahkan diri nah. Bilanya la ilah, to keluar lah nah. La ilah, masuk, keluar, masuk. Nah terkesan lah, taubah tu bagian sudah dahulu, bu Allah, karena kali berburu, bu Allah. Sekarang sudah tahu nah, la ilaha illallah. Makanya kita begini, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai sekarang. Jadi selalu di dalam zikir, walaupun dia berbicara tapi di dalam berzikir. Walaupun dia dalam keadaan tidur tetap berzikir. Inilah zikir yang kada berkeputusan sampai malaikat maut, sampai para malaikat tidak bisa menghitung. Nyata ada menghitung. Ya. Kalau paham malaikat menghitung. Nah, belum lagi udah belum lagi berapa ya malaikat Israel? Malaikat Israel ini saya ikung aja. Cuma kalau kita pikirkan kayak apa? Yuk orang kita iba di Palangkaraya, di Sampit, di Pangabun, di Sungai Mutan, kayak apa? Sedangkan Israel satu. Nah ini kadang-kadang akan dipikirkan. Jadi yang namanya Israel itu adalah diri kita berubah menjadi Israel. Amun diri kita pinandu, lawan diri kita juga ini kan mencampur. Nah, jadi artinya Israel itu cuma diri kita. Bila kita kada pinandu dicabutnya. Pian Israel oleh pian dua, inya diri berubah menjadi Israel. Bila kita pinandu lawan diri kita kada dicabutnya. Kenapa kada dicabutnya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa jannah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan rela. Nah, kembali berarti tidak dicabut, haram dicabut. Allah takhafu wa tadabashir bil jannah allati kuntum tu'adun. Nah, ya kan, bergembiralah Anda dengan surga yang dijanjikan untuk Anda. Makanya orang-orang yang makrifat itu sebelum dia meninggal ditampaikan surga. Makanya karingingan kalau orang-orang yang marifat itu karingingan lawan mati kayak apa aja. Banyak kadang-kadang nyata contoh. Dia melihat orang karaoke lagu dangdut kalau bapak keasikan lebih. Kayak ingatan lagi anak bini di rumah. Sama orang yang anak meninggal di dalam meninggal itu ada juga ditampaikan di bini dari telanjang memang bujur sama keasikannya. Nah keasikan. Ingat anak bini di rumah. Ayo. Nah makanya kayak ada di daerah Pasuruan Pakaramat Ciling dunia. Padahal ada alim ada sekali cari amalnya itu bilanya laki nih anak tulak begawi berdandan ditermakan laki sampai ke anak Jepang jangan sampai ke muka jangan. Bila boleh pulang jam berapa? Boleh lagi jam 5 mau berdandan. Ini kada lagi beri buku tak pakai masam. Ini dia sekali pakaramat dia nah kayak itu aja lawan laki. Jadi lawan laki jangan bakti di sini nah. Makanya istilahnya itu biar ilmu tinggi banyak amal melawan lagi belum beres. Jangan ibaratnya bahasa kasar kayaknya. Jadi biar pian tuh nakala laki behimusan. Biar jilat himus laki kada sampai lagi mana iya jangan wani laki. Bila berbuat baik tuh laki anak menyumbang jangan ditangati. Apa menangati nang ini laki juga. Ini kada lagi bilanya betul berutang kalau 20.000 sampai sebulan berapa 600 yang tahu tangan bini ya. Gawian laki nah belum tangan 200 belum tangan 200 sekalinya lagi berhukum masa beliau kasihan utang 20.000 sehari sebulan berapa 600 usia mati lagi saya mau membeli tiap juga. Makanya ilmu tasawuf ini artinya segala-galanya
segala galanya praktiknya itu apa lagi karena ini majlis itu lagi gini nyaman malah jadi saya ikut lagi anak sari ujar-ujar begini lah banyak yang kita secara salah ya nah itu iya aja iya menamun alat sama itu jangan berseserikan karena ya lah kita satu akan jalan salah nah itu balik pulang saldo jadi ini dari malam ini nah iya masuk bilang turun ke bawah pandir nanti mana keluar nah ilah itu bunyinya masuk sampai dia meninggal tuh nah itu nanti kata saudara hadis tuh makana dalam alam air jannah bukan ini kan orang saya tahu lah barang siapa jalan kayak ini beranak meninggal mengatakan la ilah ada mungkin karena di dunia itu ada mau dikit mungkin ada kan kayak kita pokoknya akan ada tinggi 250 gitu ya pada awal lah nah ini yang iya nah jadi kan koma tetap nah la ilah ilah terakhir la ilah bilang berarti rohnya ada ya di sini cuma kada bersemayam di jantung kada bersemayam di jantung karena roh yang hidup karena roh yang hidup ini akan diangkatnya kau angkat dari mana dasar ia nang kada buruk ia nang hilang nah itu rahasianya karena ini meminangi di roh Muhammad ini sayang umatnya kada mungkin diberikannya bericak sama kayak ini nah kan roh ini nah dicak kita lah ada duit nang kaya ratusan dicak nah pasti kita besok di dunia itu akannya sayang apalagi di akhir di dalam kubur nang licak artinya nah di dalam kubur ini nama nah ini orangnya nama kita nak begini nama ujian namine ku angkat dengan rahmat dan kasih sayangku di dalam tiada rupa lainnya tiada bangkai wallahu a'lam al-fatihah.